aktivitas fisik untuk ibadah haji umroh itu ya ya ini ya, ekstra ya Bapak Ibunya. Kalau ketika ada, pekak telinga, bukan karena faktor ketinggian ya Bapak Ibu semuanya, jadi telinganya itu terasa mendengung ya kan. Nah itu bisa dengan, mengunyah permen ya. Untuk menghindari penyakit-penyakit di sana misalnya flu ya, nanti di sana ketika minum air Zam-Zam ya, itu pilihlah yang Zam-Zam yang jangan yang dingin ya. Nah, gelombang pertama itu kita itu jangan terlalu capek untuk, ziarah-ziarah atau yang, ibadah lainnya karena fokus utama nanti kita di Armusna itu ya, ibadah hajinya. Semangat pagi. Pagi. Ya harus semangat ya Bapak Ibunya. Iya, ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu semuanya jamaah Bibi Tur yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini telah hadir dalam kajian rutin ya dari Bibi, Travel. Kajian rutin tiap hari Sabtu ya Bapak Ibu semuanya, baik yang offline maupun online ya, yang dalam jaringan atau, luar jaringan ya. Eee, Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, nikmat-nikmatnya, nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul ya pada acara kajian. Kajian, untuk pagi hari ini tentang kesehatan haji dan umroh ya. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir hari nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa nikmata wal mulk la syarika lak. Ya, pada hari ini saya akan memberikan, penyuluhan tentang kesehatan ya, kesehatan tentang, jemaah haji dan umroh ya Bapak Ibu semuanya. Adapun tema pada hari ini, yaitu kamu harus kuat, sehat dalam perjalanan umroh dan haji. Ya, tentunya Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu ya ibadah haji itu salah satu rukun Islam yang kelima ya, yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial Bapak Ibu semuanya. Ya, ya memang dalam ibadah haji umroh ini, untuk, apa, fisik itu, eee, harus kita ini ya, harus kita, mmm, apa namanya, kita usahakan, kita, latih ya, karena ibadah ini untuk haji umroh itu tidak terlepas dari, aktivitas fisik ya, tentunya juga kesehatan, sebelum kita berangkat haji umroh ataupun dalam perjalanan dan sampai ke, Arab Saudi ya, Madinah, Mekah, dan sampai ke pulang juga kita harus, bisa mempertahankan kesehatan kita semua ya, Bapak Ibu semuanya. Gimana Bapak Ibu semuanya, sehat? Iya, sehat, ya kan. Kesehatan itu sebenarnya mahal atau murah? Hah? Mahal apa murah? Ya bisa dibilang mahal, ya bisa dibilang murah. Ketika murah, ya karena kita kan, bisa, kita, apa ya, jaga ya, kita cegah ya dengan perilaku hidup yang sehat, tentunya itu kan bisa dikatakan murah. Nah, mahal ketika kita sudah, apa, sudah sakit ya, Bapak Ibu ya. Ketika sudah sakit, nah itu jadi kesehatan itu mempunyai arti yang mahal, nah itu. Jadi pentingnya kita selalu menjaga kesehatan. Nah, tentang ibadah haji dan umroh tadi ya, aktivitas yang dimaksud itu, ketika
sebelum ini ya, sebelum ke Saudi Arabia, ke tanah suci, ya mungkin kita, apa ya, aktivitas fisiknya itu ya, ya kita sebenarnya mempersiapkan ya. Terus kita untuk haji itu, kita selalu menjaga kesehatan dalam perjalanan sampai di embarkasi ya, Bapak Ibu semuanya. Terus ketika kita, masuk di tanah suci, Masjidil Haram atau Masjid, Nabawi, ya kan, di situ juga kita butuh, apa ya, mmm, butuh tenaga yang ekstra, butuh ya kesehatan yang prima ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Madinah itu, dari pemondokan ke tempat ibadah, ke masjid, itu juga lumayan jauh ya Bapak Ibu semuanya. Untuk haji apalagi ya, untuk haji ketika di, eee, Mekah, itu jaraknya juga lumayan jauh ya untuk reguler ya, itu minimal jarak paling dekat itu hampir 1 kilo ya. Nah itu di daerah Jarwal ya, paling jauh sekitar 5 kilo. Nah, ketika itu juga kita butuh, apa ya, ya butuh ini, aktivitas yang, apa ini, fisik yang ini ya, yang ekstra ya. Maka pentingnya itu selalu dijaga kesehatan dan kebugarannya sebelum berangkat, ya kan. Umroh juga sama, ketika umroh juga, eee, dari hotel pemondokan ke Masjidil Haram, ya kurang lebih ya antara ya 200, 500 meter ya, itu juga perjalanan belum PP-nya, belum nanti kita melaksanakan kegiatan umrohnya, thawafnya, sa'ainya, ya. Ya, kalau di haji meskipun jauh itu ada, eee, apa, Bapak Ibu semuanya ada, transportasinya, ada bis sholawat. Tapi bis sholawat dari terminal juga itu ke Masjidil Haram, ke masjidnya, itu juga ya butuh perjalanan yang cukup lumayan. Nah, terus aktivitas fisik lainnya yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, Bedam. Itu, berlawanan dengan arah, jarum jam, itu sebanyak 7 kali dan kurang lebih, itu sekitar 3 kilo, ya kan. Nah 3 kilo, terus sa'i juga. Sa'i itu berada kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Jadi sejalan itu kurang lebihnya ada 420 meter ya, dan dikalikan 7, ada sekitar hampir 3 kilo. Nah, berarti kalau kita tawaf sama sa'i udah 6 kilo, belum lagi perjalanan tadi ya, misalnya dari hotel atau dari apa, terminal bis, itu jadi kurang lebih ya ada 7 kilo ya, belum PP-nya, ya kan, apa, baliknya juga. Berarti kurang lebih kita aktivitas di sana ada sekitar, 7 kiloan ya Bapak Ibu semuanya. Itu belum lagi ketika kita beribadah haji, ya kan, nanti ada, Armusna, ya kan, di, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, termasuk melontar jumroh ya, itu juga, eee, aktivitas fisik ya, eee gitu, sangat ekstra dan kesehatan pun juga, eee, harus perlu kita jaga, pertahankan ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus kegiatan yang lain, ya seperti tadi ya, ada ziarah-ziarah itu ya. Kalau hajian itu ya tergantung gelombangnya ya Bapak Ibu semuanya. Ketika gelombang pertama, biasanya ziarah-ziarahnya di awal. Itu juga, membutuhkan aktivitas fisik yang besar Bapak Ibu semuanya ya. Tentunya dalam pelaksanaan haji dan umroh ini, telah diatur dari regulasi ya oleh pemerintah ya. Ada dasar undang-undangnya, ya kan, ada undang-undang kesehatan jiwanya, ada, tentang penyelenggaraan ibadah haji umroh, dan undang-undang tentang kesehatan ya. Ini selanjutnya ada untuk ibadah haji
di tahun 2025 ya, ini ada rundown-nya ya. Mungkin di bulan ini ya, di Oktober sudah ada persiapan, ada pemeriksaan kesehatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, terus nanti udah kelihatan di ini, di screen udah kelihatan ya rundown-nya ya. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Nggak bisa masuk sana. Oh iya, ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya ya. Eee, jadi kesehatan untuk, jemaah haji itu ada haji dan umroh ya, tentunya udah kita siapkan ya, baik di sebelum berangkat ya kan, dalam perjalanan dan ketika tiba di Arab Saudi dan setelah pulang ke tanah air, itu harus, kita jaga dan pertahankan Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum berangkat, nah apa saja nih yang sebelum berangkat kita persiapkan untuk menjaga stamina ini? Ayo Bapak Ibu, ya kan? Kita harus, ini sebelum berangkat untuk ibadah haji dan umroh, ya kan, tentunya harus, ada beberapa yang kita, siapkan ya. Misalnya sebelum berangkat kita harus menyelesaikan dulu masalah kegiatan, misalnya ada kegiatan rutinan, mungkin pengajian, arisan, ibu-ibu itu ya, itu harus kita selesaikan semua dulu, biar nanti ketika kita ibadah haji dan umroh tidak kepikiran ya, Bapak Ibu semuanya ya. Iya, apalagi yang ada utang, ada cicilan ya. Itu. Jadi, ya biar kita lebih kusuk dalam ibadah di tanah suci ya, Bapak Ibu ya. Seperti juga pekerjaan juga tentang yang kerja di PT, di kantor, PNS, ya nanti berhubungan dengan apa, dengan, izin-izin itu ya. Selain itu juga mungkin dipikirkan juga tentang apa ya, kita punya kekayaan misalnya ya, punya emas, berlian, bukan ibu-ibu ya. Itu harus mungkin ketika kita tinggal, untuk ibadah haji umroh, itu harus bisa mungkin kita simpan dengan baik, biar nggak kepikiran nanti ketika ibadah, waduh nanti di tanah ini, tanah air, waduh gimana itu, emas berlian saya takut hilang tahun ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, terus sebelum berangkat yang perlu kita siapkan juga itu mengatur jadwal, agar kegiatan persiapan itu yang tidak terlalu dekat dengan keberangkatan. Jadi, biar kita tidak buru-buru dalam artian ya jauh-jauh hari misalnya untuk haji dan umroh itu ya, kita persiapkan, eee, apa yang harus kita bawa dan apa yang kita tinggalkan di rumah ya, itu harus kita persiapkan semuanya. Selain itu kita harus menjaga kondisi badan ya, harus tetap sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, terus makan makanan yang bergizi ya. Itu untuk menjaga, kebugaran kita ya. Tadi sudah dikatakan di awal tadi bahwa, aktivitas fisik untuk ibadah haji umroh itu ya ya ini ya, ekstra ya Bapak Ibunya. Itu, apa ya, kalau di tanah air kita ya untuk misalnya aktivitas tadi ya, kegiatan dengan jalan aja perjalanan kurang lebih 7 kilo kan kita jarang ya Bapak Ibu semuanya ya. Maka dari itu, ya untuk ibadah haji khususnya haji ya, itu harus, eee, jauh-jauh hari kita, menjaga kesehatan, berolahraga ya. Ya kurang lebih kalau untuk haji itu kita mempersiapkan fisik itu kurang lebih 3 bulan nih Bapak Ibu semuanya ya. Kita persiapkan ya kan, latihan fisik ya, terus untuk mendukung yang, tubuh selalu sehat ya, makan makanan yang bergizi ya. Terus sebelum berangkat kita perlu, pemeriksaan kesehatan ya bila kurang sehat ya. Ketika kita kurang sehat, sebelum berangkat haji atau umroh ya, kita harus, memeriksakan diri ya, jangan kita biarin biarin takutnya nanti malah di tanah suci malah ngedrop, malah ibadahnya kurang ya kurang kusuk ya, kurang sempurna Bapak Ibu semuanya. Terus sebelum berangkat juga kita perlu obat-obatan ini Bapak Ibu semua ya, obat-obatan
Misalnya kita punya penyakit yang apa, menahun ya, misalnya kencing manis, hipertensi, ya kan, kolesterol. Nah, tentunya itu kan udah rutinan ya kita berobat. Nah, itu tentunya obat-obat yang, sifatnya pribadi, itu harus dibawa ya, untuk haji dan umroh ya. Ya meskipun di sana juga ada petugas haji, Bapak Ibu semuanya ya, ketika ada petugas kesehatan maksudnya, tetap obat yang secara pribadi itu dari dokter yang, pribadi tadi, tetap harus dibawa ya Bapak Ibu semuanya. Terus nanti sebelum berangkat oh ya, ya sebelum berangkat kita siapkan juga, tadi ya, kita latihan olahraga ya, 3 bulan sebelum berangkat. Terus nanti ketika dalam satu kloter itu, sesama jamaah kita harus menjalin komunikasi dan kita beradaptasi karena jamaah itu asalnya kan dari ya Bapak Ibu semuanya macam-macam ya, dari ya kan, tidak semuanya ya, belum tentu juga itu, dari apa namanya, saudara kita, tetangga dekat ya, kita mungkin dari, eee, yang jauh, jadi kita perlu komunikasi yang bagus, ya kita harus bisa beradaptasi karena apa, nanti ketika kita ibadah haji dan umroh, itu kita selalu, apa ya, saling membantu Bapak Ibu semuanya ya. Ya, saling membantu. Ketika ada permasalahan kesehatan utamanya ya, nah, meskipun itu ada tenaga kesehatan, petugas kesehatan, iya petugas kesehatan cuma ada berapa ya kalau itu, haji, satu rombongan itu ya, satu kloter itu maksimal petugas kesehatan tuh cuma 5 ya kan, maksimal 5 Bapak Ibu semuanya. Jadi itu ya, untuk apa ya, pentingnya lah untuk sesama jamaah itu ya, khususnya dalam satu, rombongan, satu regu atau satu kamar itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sebelum berangkat perlu kita siapkan juga pemeriksaan kesehatan. Ya kan, untuk haji nanti, sebelum berangkat perlu pemeriksaan di puskesmas ya, dan perlu, juga untuk, vaksinasi meningitis dan influenza, ya. Sudah masuk ini atau lewat sini aja Kak? Ya tadi pengeratan ya Bapak Ibu semuanya ya, sebelum berangkat ya, apa yang perlu kita persiapkan, terus nanti ketika kalau kita ibadah haji, eee ketika di embarkasi, jadi nanti perlu kita juga, persiapkan kelengkapan dokumen kesehatannya Bapak Ibu semuanya, di embarkasi ya. Terus juga di embarkasi kita harus melaporkan obat-obatan yang dibawa kepada petugas kesehatan yang menyertai kelompok terbangnya ya. Di embarkasi sendiri kurang lebih 1 sampai 2 hari ya. Dan masalah kejahatan yang sering terjadi di embarkasi selama 1 sampai 2 hari itu seringnya itu ada flu, sakit tenggorokan, dan diare. Ini sebelum berangkat ke tanah suci ya, kita jamaah haji itu menginap di embarkasi selama 1 sampai 2 hari. Dan ini juga, kesehatan perlu, eee, kita jaga ya, ya karena di situ banyak jamaah, penularan, penyakit juga, mudah terjadi. Nah, makanya kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya. Tuh. Oke, Kang Ya di Abi. embarkasi sendiri juga, ada juga ini ya Bapak Ibu semuanya ada posko, layanan ramah lansia ya. Nanti di situ Bapak Ibu jamaah haji bisa, eee, memanfaatkan fasilitas untuk, posko lansia ya. Di situ ada konsultasi gratis, ada pemeriksaan kesehatan,
ada juga di situ, apa ya, pijet gratis juga ada ya. Ini ada poskonya ya. Tentunya selama di embarkasi, kita, eee, banyak ada pengarahan-pengarahan ya dari petugas haji, ya kan, baik itu dari pembimbing haji dan, kesehatan. Dalam perjalanan ya Bapak Ibu semuanya, di dalam perjalanan, pelayanan kesehatan selama perjalanan termasuk di pesawat diberikan oleh dokter dan perawat yang menyertai kelompok terbangnya. Nanti di dalam pesawat Bapak Ibu ketika ada keluhan, masalah kesehatan bisa dilaporkan ke petugas kesehatan ya. Ya, lama penerbangan dari tanah air ke Arab Saudi, ke Tanah Suci kurang lebih 10 jam ya, 9 sampai 10 jam ya. Nah, ketika 9 sampai 10 jam ini kita dalam keadaan duduk ya, duduk di mana ya kursinya juga apa ya, nggak sempit ya. Nah, di situ nanti ketika ada keluhan-keluhan tentang kesehatan, bisa menghubungi petugas, kesehatan. Ada kalau haji itu ada petugas kesehatannya ya, ada dokternya, ada perawatnya. Nah, gangguan kesehatan yang sering terjadi dalam pesawat itu ada mabuk ya, mabuk udara. Nah, kadang ada yang mabuk udara kan, mabuk udara, ada mabuk darat, ada ya. Ini mabuk udara. Biasanya kerasa ada, pusing-pusing, mual, muntah ya kan. Yang keluhan lain di dalam pesawat itu ada yang, mahnya kambuh ya, ada diare, nanti segera juga laporkan ke petugas kesehatan. Selain itu juga ada serangan napas, asma ya, ya kan, sesak napas ya, serangan sesak napas, asma itu dalam pesawat. Biasanya asma itu sudah, penyakit yang sudah lama ya, itu tentunya penderita jamaah dengan, sakit asma itu sudah mempersiapkan, nanti tolong siapkan juga obat-obat asma itu dalam tas tentengnya ya. Ini baik haji dan umroh ya. Takutnya apa, selama dalam perjalanan karena lama ya, 9 jam, 10 jam ya, itu, dalam pesawat juga, dingin ya, biasanya asma itu kambuhnya dalam keadaan dingin. Gangguan kesehatan lainnya dalam pesawat yaitu, karena faktor ketinggian ya, ada telinga terasa peka, terus hidung tersumbat, pilek ya. Selain itu ada, keluhan kram-kram otot, nyeri, sendi-sendi ya. Itu karena kita duduk selama 10 jam, ya kan. Nah, terus penanganannya yaitu, untuk kita yang mabuk, udara ya, dalam perjalanan kita harus minum obat ya paling enggak 1 sampai 2 jam sebelum terbang. Bagi yang punya asma, ya membawa obat asma yang biasa diminum ya Bapak Ibu semuanya. Terus kita ketika ada, peka telinga, kita, menutup dengan penutup telinga ya. Biasanya di pesawat itu sudah disediakan, ya kan. Atau bisa kalau ketika ada, peka telinga, bukan karena faktor ketinggian ya Bapak Ibu semuanya, jadi telinganya itu terasa mendengung ya kan. Nah itu bisa dengan, mengunyah permen ya. Terus untuk menghindari kekakuan, pegel-pegel pada ini ya, Bapak Ibu, pada ini, dalam pesawat ya karena tadi duduk lama, bisa dilakukan senam dalam pesawat atau relaksasi ya, peregangan-peregangan, ya kan. Peregangan ya macam-macam ya. Nah, ini juga ada gambar-gambarnya bisa diperagakan, udah. Oh ya, di gambar ini ada ya, mmm, gambar ya peregangan-peregangan dalam pesawat ya. Misalnya, peregangan tangan, tangan dengan ditarik ke atas ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya sambil duduk bisa, ya kan untuk menghindari, kekakuan sendi dan nyeri otot ya. Ya, nanti juga bisa dipraktekkan ini ya Bapak Ibu semuanya. Atau menggeleng-gelengkan kepala, ya kan. Itu untuk, relaksasi ya peregangan Bapak Ibu semuanya ya.
Terus ketika sampai di Madinah ya, ini untuk, ibadah haji yang gelombang pertama, ya. Nanti jamaah akan tinggal di Madinah kurang lebih 9 hari, ya Bapak Ibu semuanya. Di Madinah, ya biasanya itu ketika musim haji itu cuacanya itu panas ya, kelembabannya yang rendah, kering dan banyak debu. Nah, di situ nanti akan muncul penyakit-penyakit ya, ya muncul keluhan-keluhan oleh jamaah haji. Ya, gangguan kesehatan yang sering dialamin adalah ya flu, batuk, demam, terus, sengatan panas ya heat stroke, terus kelelahan, cuaca panas itu kita bisa kena mimisan ya, sariawan, bibir yang pecah-pecah, dan nanti kulit yang kering, ya kan, telapak tangan yang, kering juga, kaki yang pecah-pecah, ya kan. Terus di situ juga nanti ketika nyampe di, tanah suci, ada biasanya itu jamaah itu mengeluhkan keluhan yang lambung ya, nah, emah atau mah ya. Nah, jadi ketika nanti kita di tanah suci memang cuacanya di sana itu ya sangat panas ya, bisa nanti kita, kena serangan sengatan panas ya atau heat stroke ya. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit di sana misalnya flu ya, nanti di sana ketika minum air Zam-Zam ya, itu pilihlah yang Zam-Zam yang jangan yang dingin ya. Di situ ya nanti Zam-Zam itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ada itu Zam-Zam diberikan ya dalam apa namanya, dalam ini tempat air itu ada tulisannya cool dan not cool ya. Ketika, kita sebaiknya yang ambil yang not cool ya. Karena kita untuk adaptasi di tanah suci itu, ya kita kan susah ya. Begitu panas minum yang dingin, ya kan, nanti takutnya kena flu ya Bapak Ibu semuanya ya. Makanya sebaiknya minumnya yang jangan yang not cold, ya kan. Terus untuk menjaga kesehatan cuaca yang panas, kita sebaiknya itu minum kurang lebih sehari itu 3 liter Bapak Ibu semuanya. Atau, setiap jam itu 1 gelas ya, 1 gelas. Kalau 1 gelas itu kurang lebihnya kalau di sana yang gelas yang dipakai itu yang Zam-Zam yang ada di masjid itu kurang lebihnya ada 150 mili ya, Bapak Ibu ya. Untuk menjaga kesehatan selanjutnya kita tetap ya makan yang teratur ya. Terus ketika mandi di sana biasanya di sana juga ada air panas ya untuk menjaga, ini, apa, cuaca yang panas itu ya, mandi air panas itu jangan, terlalu lama. Terus untuk menghindarin ini ya, Bapak Ibu ya, untuk, cuaca yang panas, sengatan matahari, ya sebaiknya kita juga untuk pakai pelindung kulit itu ya, atau sunblock itu ya. Nah, ya kan. Bisa memakai pelembab untuk yang wajah, ya kan. Bisa memakai apa, nanti, payung, pakai topi, ya kan. Kita bawa semprotan juga ya. Ya, biasanya kan kita, ada itu semprotan ya. Nanti kita isi air, bisa di air Zam-Zam atau air yang lain untuk, ini, semprotkan ke kulit, ke muka ya, untuk, mengurangi sengatan, dari matahari. Kita juga boleh memakai kacamata ya, dan masker. Ya, untuk haji ya, ibadah haji, petugas haji nanti khususnya kesehatan ya, di sana kita, melakukan juga ya, apa namanya, penyuluhan juga Bapak Ibu semuanya ya, penyuluhan tentang kesehatan, tentang, eee, gimana, eee, karena sana kan cuaca yang panas ya, biasanya haji itu kan panas ya. Nah, gimana kita cara melindungi tubuh kita ya, dari sengatan matahari, ya kan. Dan kita selalu ada kegiatan dengan pembimbing haji juga ya, untuk pembimbing haji lainnya ya. Kita, jamaah ada penyuluhan, kita juga di sana petugas kesehatan itu selalu visitasi ya, Bapak Ibu semuanya ya, untuk haji ya. Itu visitasi, ya kan, ke ruangan-ruangan khususnya untuk pasien yang apa, lansia atau resiko tinggi, ya kan. Nah, tentunya untuk lansia dan resiko tinggi dari tanah air sudah kita identifikasi, sudah kita data ya. Nah, terus di sana juga ketika tim kesehatan itu di tanah suci juga selalu ini ya, mendampingin jamaah ya,
baik itu apa, yang lansia, yang resti, ya kadang kita juga membantu ya mendorong ini ya, misalnya mendorong kursi roda ya, meskipun, jamaah haji yang pakai kursi roda itu sudah ada pendampingnya, tapi kita juga petugas juga pokoknya di situ kita saling membantu. Dan ketika nanti nyampe di Madinah juga ya Bapak Ibu semuanya, ketika nyampe di Madinah, kita juga nanti tentunya juga ini yang gelombang pertama ya. Gelombang pertama itu kita itu jangan terlalu capek untuk, ziarah-ziarah atau yang, ibadah lainnya karena fokus utama nanti kita di Armusna itu ya, ibadah hajinya. Ya, jangan sampai nanti kita waktu ibadah hajinya, kita dalam kondisi yang, kesehatannya yang ngedrop. Nah, tadi kan gelombang pertama ya, kita nyampe di Madinah dulu, ya kan. Nah, terus habis dari Madinah kita lanjut di Mekah. Di Mekah kurang lebih jamaah haji itu di sana kurang lebih 29 hari ya Bapak Ibu semuanya. Cuacanya Madinah sama Mekah itu hampir sama, masih panas ya, panas. Dan apalagi di Makkah, Mekah itu jarak dari, hotel pemondokan kita ke Masjidil Haram itu ya lumayan jauh ya, paling dekat itu di daerah, Jarwal itu kurang lebih hampir 1 kilo. Yang paling jauh itu hampir 5 kilo itu Sisyah ya. Tentunya kalau yang jauh itu sudah difasilitasi oleh pemerintah Indonesia ya, itu dengan bis apa, bis sholawat itu ya. Meskipun ada fasilitas bis sholawat dari terminal tadi ke Masjidil Haram itu ya kurang lebih lumayan ya, Pak Jelin ya, ada sekitar berapa, 500 meter ya? Dari terminal ya? Tentunya itu ya, apa ya, eee, menguras, apa, energi kita ya. Makanya pentingnya kita siapkan, kita atur kesehatan, sebelum berangkat di tanah suci sampai sampai pulang ya, kita harus bisa menjaga kesehatan semuanya ya. Beda ketika di Madinah tadi ya, kalau dari Mekah memang jaraknya sektor-sektornya itu jauh semua ya kalau yang haji reguler ya. Kalau di, Madinah itu jaraknya, cukup dekat ya. Jadi untuk jamaah Indonesia bisa dengan jalan kaki ya, tuh kalau di Madinah. Jadi nanti petugas haji juga kesehatan, petugas, pembimbing haji, kita juga selalu, visitasi ya ke ruangan-ruangan itu Bapak Ibu semuanya ya, eee, ke ruangan khususnya, eee, ini ya, jamaah yang, eee, lansia atau punya resiko tinggi, Pak. Ya. Ketika di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armusna, nah, ini juga membutuhkan, eee, ini ya, aktivitas fisik yang ekstra juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Di, Arafah sendiri, itu kita 24 jam ya, di situ juga di mana cuaca panas, dalam tenda terbuka ya, di situ juga air dan kamar mandi terbatas ya. Di situlah juga, muncul masalah masalah kesehatan Bapak Ibu semuanya. Terus di Musdalifah kita ya, kita mabis, terus di Mina, ya Mina juga kita Mina itu kita persiapan mau melempar jumroh ya. Jarak, tempat kita ya, tenda kita di Indonesia itu juga lumayan jauh ya Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih itu 3 kilo, 4 kilometer ya. Itu juga, eee, perjalanan jalan kaki membutuhkan, eee, energi yang ekstra ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, selain itu juga ketika pulang ke tanah air, ya kan, itu juga jemaah haji kita pantau ya selama 21 hari. Kita pantau kesehatannya selama 21 hari. Nanti bisa jadi ada penyakit-penyakit yang lain atau penyakit yang tertular selama, kita ibadah haji. Ya misalnya penyakit, MERS,
penyakit Ebola, ya, dan lain-lain ya, gitu. Nanti kita dapat kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji ya Bapak Ibu semuanya ya, gitu. Penyakit atau masalah yang sering di tanah suci ya Bapak Ibu semuanya ya, itu yang sering itu karena sengatan panas ya, heat stroke, eee, karena musim haji itu biasanya cuacanya, panas ya. Nah itu. Itu yang sering kita jumpain itu ada kram panas, ada kelainan panas, ada sengatan panas ya, ada kejang-kejang ya kan. Kalau kram panas sendiri itu, nyeri pada sendi yang berulang-ulang ya kan. Itu yang gejala awalnya ya. Nah, dan akibat karena cuaca panas dan dehidrasi. Terus selain itu ada lelah karena panas ya kan. Jadi kita, mudah kehausan, kita lelah, kadang juga ada gejala ini apa, bicaranya ngaco ya. Nah, karena itu tanda-tanda dehidrasi ya. Kalau sudah ekstremnya yaitu sengatan panas, heat stroke. Nah, heat stroke itu keadaan yang terberat, di mana, suhu tubuh yang sangat tinggi ya, Bapak Ibu semuanya, terus ada, gangguan, saraf pusat ya. Biasanya itu ada apa, gangguan koma ya, tidak sadar ya, si jamaah haji, si pasien ya. Nah, usaha pencegahan untuk, menanggulangin, cuaca yang panas ya, serangan sengatan panas tadi, yaitu sebelum kita berangkat di Indonesia itu, kita selalu menjaga kebugaran ya Bapak Ibu semuanya ya, dengan apa? Ya dengan olahraga teratur ya kan, ya bisa jalan kaki ya, persiapannya dibutuhkan, paling nggak 3 bulan ya untuk haji itu ya. Jadi 3 bulan itu kita, berolahraga minimal ya 3 kali, 4 kali dalam seminggu ya, minimal ya selama 30 menit lah Bapak Ibu semua untuk meningkatkan apa, kebugaran ya. Nah, terus, usaha pencegahannya yaitu kita menghindari, sengatan panas ya, sengatan dari matahari itu ya, dengan memakai payung, memakai topi, boleh pakai cadar ya atau krim itu ya. Nah, untuk menghindarin, apa, sengatan panas. Bisa juga kita pakai ini Bapak Ibu semua ya, pakai semprotan itu ya. Ya, untuk semprotan nanti, bisa diisi dengan air jam-jam ya. Jangan lupa tadi ya untuk menjaga, kita tidak dehidrasi, bisa dengan, eee, minum air yang, minimal 3 liter ya bagusnya, atau 1 gelas tiap jam. Nah, karena cuaca kan di sana panas kan, jadi banyak pengeluaran ini ya, pengeluaran air ya kan, ya misalnya dari keringat itu kan, nah itu banyak itu. Nah, kita untuk mencegah dehidrasi dan, eee, boleh juga kita kasih ini bagusnya minum, apa, Oralit ya, elektrolit. Karena ketika banyak cairan yang keluar, banyak elektrolit yang keluar, ya kan, dibutuhkan masukan elektrolit. Nah, dari Oralit itu ya, Oralit. Terus untuk mengendarin tadi, jaga apa, sengatan panas dari matahari bisa memakai kainnya ya putih ya, karena sifat kain putih itu ini ya, untuk mengurangin, panas ya, yang longgar ya. Oke. Selain sengatan panas di tanah suci, itu juga ada sengatan dingin Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau dingin itu di bulan akhir tahun ya, nah dia sekitar Desember itu ya. Nah, selain sengatan panas, bisa sengatan dingin. Sengatan dingin cuacanya dingin ya. Di sana kalau dingin tuh bisa dingin sekali ya. Nanti juga banyak jamaah, eee, haji umroh itu ya yang, mengeluh tentang, sengatan dingin ini ya. Nanti bisa terjadi ya, apa, eee, badan kaku, sendi-sendi kaku ya, Bapak Ibu semuanya ya. Terus nanti kalau udah beratnya bisa gangguan pembuluh darahnya ya, ada penyumbatan ya kan, penyumbatan-penyumbatan, terus nanti ada mati rasa, nah keluhan mati rasa anggota gerak ya, tangan, kaki, ya kan.
terus nanti bisa sengatan dingin juga ini juga, cukup ini ya, cukup berbahaya juga ya, bisa apa ya, itu merusak jaringan ya kan, bisa merusak, jaringan sendi-sendi dan otot ya. Ya untuk penanganan yang, freezing tadi ya, sengatan dingin, kita bisa, pakai dengan selimut ya kan, ya kan, dengan kain yang hangat itu ya, selimut dengan kain hangat, terus kita makan minum yang hangat ya kan, kita juga bisa ketika kita tidur berbaring ya kan, tungkai di angka 30 derajat ya untuk mengurangi sengatan dingin tadi ya, ya kan. Oke Bapak Ibu semuanya, eee kalau ada pertanyaan baik secara daring atau yang luring ya kan, bisa kita, bahas di sini ya, Bapak Ibu semuanya kalau ada pertanyaan, kalau yang secara, eee, daring nanti bisa juga bertanya atau lewat kolom chat ya Bapak Ibu semuanya, ya bisa dikonsultasikan masalah kesehatan haji dan umroh ya kan. Boleh sambil ini Boleh Bapak Ibu semuanya sambil ya, ini sambil jalan. semuanya. Silahkan. Boleh, Bapak Ibu yang dari Open ada pertanyaan? Boleh, Oh Pak boleh, Ustadz. silahkan Silakan, Pak Haji. Pak Haji. Iya, Iya. iya betul betul betul. Iya ya. Oh ya, terima kasih Pak Haji Syarif ya atas pertanyaannya ya. Eee, Memang kalau untuk haji umroh tahun ini ya, memang ada vaksin influenza dan meningitis dan itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau tahun kemarin untuk haji umroh ya meningitis itu, eee, ini apa, eee, tidak diwajibkan. Karena setelah itu ada kasus bahwa penularan, meningitis itu ini apa, naik kasusnya. Makanya untuk tahun ini ya 2024 ya kemarin meningitis jadi wajib lagi. Nah, terus tadi ditanyakan juga, apakah bisa di luar? Nah, kalau untuk yang apa, yang namanya vaksin, meningitis yang sifatnya apa ya, penularannya secara internasional, itu harus, apa, harus, sama ini BKH, apa itu yang, dulu, kantor pusat kesehatan pelabuhan itu ya. Itu karena itu harus apa ya, terstandar internasional, ya Pak, ICH, ya. Nah, itu harus ini, makanya ketika mau vaksin luar, it itu tidak dibolehkan. Ya karena apa? Tidak terdeteksi di sana, di Arab Saudinya. Nah, ya kan. Bolehlah kalau secara ini di Indonesia mungkin diakui ya, tapi kalau secara internasional kan tidak diakui. Nah, makanya dianggap ini belum divaksin meningitis, takutnya nanti ya bisa ini Pak Haji, bisa dipulangkan, ya. Itu Pak Haji. Ya. Ada dari pertanyaan dari online. Yang pertama itu obat-obatan apa yang minimal kita bawa saat perjalanan umrah dan haji? Obat-obatan, iya. Iya, itu memang obat-obatan itu yang, untuk kesehatan itu ya, itu sering, apa ya, jamaah haji itu pertanyakan ya dari ya sering ya, gitu ya. Eee, Memang untuk khusus, apa ya, khusus haji ya, memang itu obat-obatan tuh yang perlu disiapkan ya, baik itu ibadah haji atau umroh ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, khususnya untuk ibadah haji,
meskipun di situ ada petugas kesehatan ya, ada dokter, ada perawat, tetap obat yang sifatnya pribadi itu harus dibawa, ya kan? Ya, harus dibawa. Misalnya tadi yang penyakit yang kronis, penyakit menahun ya Bapak Ibu semuanya ya, tentunya kan jamaah haji sudah punya, obat itu dari dokter ya, itu harus dibawa, ya kan? Harus dibawa obatnya apa, biasanya itu, jemaah haji yang, sakit kencing manis ya, kolesterol, hipertensi, itu obatnya itu yang dari dokter, eee, itu obat yang sifatnya pribadi mandiri harus dibawa dan itu ya seperti asma juga, ya kan. Asma itu kan, eee, penyakit yang ini ya, eee, yang istilahnya dari sononya ya, ya kan dan itu, dan sering terjadi serangan ya, misalnya dalam keadaan khusus ya, misalnya apa, dingin, nah itu makanya obat-obat yang sifatnya pribadi-pribadi itu yang sering kan, obat asma itu kan pasien kan sering ya, hampir ya tiap bulan itu kan mengkonsumsi ya, begitu kena, apa, pencetusnya udara dingin misalnya, kambuh, nah itu obat-obat kayak gitu harus selalu dibawa, baik itu jamaah haji atau umroh ya, dan dibawa di tas, tenteng ya. Nah, ketika dalam pesawat kambuh kan tinggal kan mesinnya kan kerasa dulu ya, oh ini langsung diminum dulu sebelum, ada keluhan muncul ya, itu harus dibawa dan itu obat-obat itu kalau, ini kalau haji ya, haji itu harus didaftarkan obat apa yang dibawa ya. Kalau mungkin umroh ya, mungkin, tidak terlalu ketat ya, tapi untuk hajian itu biasanya didaftarkan, karena di situ kan ada petugas kesehatannya kan, obat jamaah mana aja yang membawa obat dan obatnya itu, seperlunya yang dibawa ya, gitu. Ya, begitu, pertanyaan lagi? Bagaimana menjaga kesehatan selama perjalanan umroh dan haji? Ya, untuk menjaga kesehatan ya, tadi sudah, dijelaskan ya, untuk menjaga kesehatan kita tetap sehat, tetap bugar, ya kan. Nah, paling enggak 3 bulan sebelumnya ya, sebelum berangkat itu Bapak Ibu semuanya kita harus, latihan fisik ya, terus tadi, makan makanan yang bergizi ya, ya mulai kita jaga, ya kan. Biar imun kita itu ini, kuat juga ya. Nah, itu 3 bulan sebelumnya kita latihan fisik. Ya latihan fisik itu ya minimal ya jalan kaki ya, ya itu kurang lebih ya seminggu itu ya 3 sampai 4 kali ya. Selama, eee, dalam 1 harinya itu kurang lebih ya minimal 30 menit ya. Kita bisa olahraga jalan kaki, atau lari ya, atau senam, nah itu. Itu kurang lebih 3 bulan sebelumnya, ya kan. Karena tadi, ibadah haji umroh ini memang, eee, aktivitas fisik itu ini ya, sangat sangat ekstra ya. Nah, ya banyakannya kan kita di sana itu banyaknya itu ya ini ya, energi terkuras di jalan kakinya itu ya. Dari hotel, dari terminal, belum, aktivitas ibadahnya, thawaf, sa'i, ya kan. Nah, itu harus kita, selalu menjaga kebugaran. Yang ketika misalnya sebelum berangkat juga, ketika ada keluhan-keluhan ya segeralah berobat ya. Coba berobat, jangan, "Oh ini dibiarin nanti sembuh sendiri," jangan, karena di sana nanti kita butuh, aktivitas fisik yang ekstra. Nah, ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu semua? Ini juga untuk jamaah haji juga sudah disiapkan ya tentunya untuk, jamaah haji yang, 2025 ya, mulai Oktober kemarin ya, sudah ada pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk bulan November kemarin, itu sudah dimulai pemeriksaan ini ya, ke rumah sakit ya. Nah, ke rumah sakit. Di sini juga untuk jemaah haji itu, ya kan pemeriksaan awal itu dilakukan oleh, puskesmas ya yang ada di Kerawang, Kabupaten Kerawang, ada 50 puskesmas ya, tuh. Terus nanti pemeriksaan lanjutan, eee di rumah sakit yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kerawang, yaitu Rumah Sakit OD Kerawang sendiri itu ada Rumah Sakit RSUD ya,
ada RSUD Kerawang, RSUD Jatisari, Rumah Sakit Astin, dan Labkesda, tuh. Iya, lanjut aja. Nah, oh ini materi ada sih cuma materi-materi tambahan aja tentang apa, tentang pelaksanaan haji tahun 2025 ya. Boleh boleh, dan jalan aja. Karena perjalanan umroh itu lebih padat, apakah wajib minum vitamin? Oh iya, ya ya, vitamin itu hukumnya sunnah, boleh-boleh saja, ya kan? Boleh-boleh saja, ya kan? Vitamin itu kan salah satu masukan ya untuk meningkatkan apa, stamina kita. Nah, ya, itu boleh-boleh aja. Kenapa boleh-boleh saja? Ya, ya, itu kan ketika tidak ada vitamin kan kita juga bisa makan yang, apa, yang kita makan ya, ada sayur, buah, itu sebenarnya sudah cukup, ya kan? Ya sudah cukup. Vitamin itu adalah suplemen, yaitu tambahan. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada vitamin, yang penting tadi makanan yang bergizi, ya kan? Tentunya kalau di, haji ya, ibadah haji itu atau umroh ya, itu juga makanan di sana sudah disiapkan ya, makanan yang bergizi ya, dengan menu yang udah lengkap ya. Ada istilahnya ada susunya, ada sayurnya, ada buahnya, nah itu. Kalau mau tambahin vitamin ya boleh-boleh saja, ya kan, untuk meningkatkan apa, stamina. Iya, boleh boleh. Dan vitamin ini macam-macam. Vitamin A yang cocok di sana vitamin D atau vitamin C? Oh ya, vitamin yang cocok di sana karena kita aktivitas sana itu banyak aktivitas fisik ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu vitamin yang utama itu yang golongan vitamin B, ya kan yang, ya vitamin B itu macam-macam ya. Yang utamanya itu B1, B6, B12. Jadi dijumlah semua jadi B19, istilahnya itu B19. Misalnya ya contohnya itu ada Neurodek, ya terus apa, Neurosan B, nah itu bisa itu karena untuk apa, mengurangi kelelahan otot, kecapean, ya itu kan salah satu fungsi vitamin D ya kan, vitamin B ya, vitamin B. Nah, yang ya isinya itu yang, B1, B6, B12. Biasanya kok yang di pasaran itu ya, yang Neuro-Neuro itu, Pak Haji. Ada Neurosan B, Neurodek, oh banyak itu yang Neurobion. Nah itu boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, vitamin yang sifatnya antioksidan. Ya kan, antioksidan karena di sana itu banyak, apa ya, penularan misalnya virus, bakteri ya. Nah, untuk antioksidannya pakai vitamin A, vitamin C ya, vitamin A, vitamin C itu sebenarnya kalau di buah-buahan sudah banyak ya. Nah, tapi kalau yang sering, di suplemen yang multivitamin biasanya sudah ada semuanya itu, ya kan. Ada B1, B6, B12, vitamin A, vitamin C di suplemen ya, itu. Itu. Jadi tidak harus vitamin semua ya Bapak semuanya ya. Maksudnya vitamin itu hukumnya itu boleh-boleh saja ya. Yang penting itu makanan yang bergizi itu ya kan. Ada untuk vitamin sudah ada di sayur, di buah, banyak di buah-buahan ya. Tentunya di sana juga buah-buahan ya, kalau haji itu selalu dalam sehari itu dapat apa, menu buah-buahan ya, pagi, siang, malam itu dapat. Nah itu. Kalau mau tambahin suplemen ya boleh-boleh saja gitu ya kan. Boleh-boleh saja. Boleh. Saat take off, biasa kita berdaging kalau tidak ada pengguna atau pemeriksaan itu bagaimana? Oh iya, telinga berdenging ya, yang tadi udah dijelaskan tadi ya, ini karena faktor ketinggian ya, nah, barometer itu ya, tekanan ya merasa tersumbat ya di telinga kita ya, mendenging itu. Nah, itu biasanya selama ini itu dari pesawat sendiri udah disediakan penutup telinga. Nah itu, ya penutup telinga udah disediakan,
Kalau permen ya enggak disediakan. Nah itu. Bisa juga dengan apa, ini, nanti ada bisalah nanti dikonsultasikan sama apa, petugas kesehatannya ya, nanti untuk, biar nggak mendengung. Biasanya kita apa, eee, menutup mulut itu ya, ditahan kurang lebih berapa detik itu ya, kayak gini ya, itu untuk mengurangin apa, sumbatan tadi ya. Nah, itu karena faktor ketinggian biasanya dan nanti biasanya itu bisa hilang sendiri itu, ya kan. Dan di pesawat ya selama ini ya disediakan dari maskapai sendiri disediakan penutup ini, penutup telinga, gitu. Ada Banyak, lagi? masih ada sih di Apanya? online banyak. Ini barangkali Yang yang di di online juga offline mau boleh? langsung bertanya langsung Bapak Ibu semuanya Ibu, ya kan? ya, di online langsung tanya lewat Ya, apa? Pak Haji Suara Sani. audio boleh. Ya, mangga silahkan. Ya, mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin 2 bulan kemarin saya sudah berangkat. Eh, 1 kali umroh sama 2 kali umroh itu alhamdulillah ya. Ini betis sakit luar biasa ya. Nah, jadi siap-siap dok supaya nanti persiapan di sana supaya pas waktu umroh pertama itu tidak merasakan sakit gimana. Oh ya. Lagi ini Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, kiat-kiat biar nggak gampang nyeri betis ya. Nah, tentunya tadi ya, sebelum kita berangkat kita harus latihan fisik dulu ya. Ya, 3 bulan sebelumnya ya, secara rutin ya, minimal 3 kali 4 kali dalam seminggu. Sekali latihan minimal 30 menit ya. Itu. Terus itu kan dalam pesawat juga. Di dalam pesawat kurang lebih perjalanan ada berapa? 10 jam ya. Nah, kita kan banyaknya Pak duduk terus kan. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Kita di sini duduk terus gini selama 10 jam gimana? Ya kan? Nah, pegel nggak, nyeri nggak? Ya kan? Nah, tentunya itu kan jadi penyakit itu tidak tiba-tiba langsung nyeri sendi, nyeri betis ya kan? Tentunya itu kan juga ada asbabulnya ya, ya Pak Haji ya. Sebab-sebabnya sebelumnya. Nah, itu. Mungkin pasti dalam perjalanan dalam pesawat kita kurang relaksasi tadi ya 10 jam kita duduk. Nah, apalagi umroh ya. Umroh itu biasanya lebih cepat ya, kurang lebih 9 hari. Nah, jadi waktu kita berangkat sendiri aja udah 10 jam. 10 jam kita duduk, ya kan jarang gerak. Ya kan gerak aja ketika ke kamar mandi, ya kan. Makanya di dalam pesawat itu kita harus ada ya minimal 3 jam sekali lah kita gerak lah, relaksasi. Biar aliran darah itu lancar, ya kan. Di kaki, ya di semuanya ya, lancar ya digerak-gerakin. Bisa di dalam pesawat juga kaki juga apa ya di ini ya digerak-gerakin ya, ditekuk, dilurusin ya sebisanya lah. Nah, itu dari awalnya ya. Memang kalau ketika terutama ini terjadi di jamaah umroh ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Kenapa kalau jamaah umroh? Karena tadi waktunya yang pendek, waktu untuk relaksasinya, untuk pemulihan juga kurang. Di perjalanan sendiri ada 10 jam dengan tempat duduk yang sempit ya. Nah, makanya dalam perjalanan di dalam pesawat kita harus ada relaksasi ya, peregangan-peregangan. Terus untuk menghindari itu ketika tiba di tanah suci, ya kan? Nah, ini biasanya khususnya ini ya, terlebih itu yang ini, yang umroh itu yang Makkah dulu ya. Nah, Makkah dulu kan lanjut dengan ibadah umroh ya. Di dalam pesawat sudah 10 jam kita tidak bergerak, dan tiba-tiba kita juga langsung kegiatan umroh ya. Mungkin waktu untuk apa relaksasi, untuk pemulihan, untuk istirahat itu kurang. Jadi di situ ya pinter-pinterlah kita mengatur waktunya, menjaga kebugaran, ya kan. Memang kalau umroh itu kalau di Mekah dulu ya, kalau Madinah dulu kita bisa relaksasi ya. Bapak semuanya begitu nyampe Madinah dulu, ya kita kegiatan sholat wajib ya di Masjid Nabawi. Nah, habis itu kan ada waktu untuk relaksasi, untuk istirahat. Ya, setelah itu juga aktivitasnya juga
kurang ini ya, kurang apa, apa ya, tidak seperti kita di Mekah duluan ya. Jadi di Madinah itu bisa ada hijrah. Tapi kalau ketika umroh, kita kan di Mekah dulu langsung umroh ya. Nah itu tadi, sementara di perjalanan kita udah kurang ini, istirahat, kurang relaksasi ya kan. Nah nyampe langsung kita umroh ya itu. Jadi pintar-pintar menjaga kebugaran. Nanti juga bisa juga dicegah juga ketika di hotel kita juga melakukan peregangan-peregangan. Biasanya kan Bapak Ibu semua jamaah itu kan ketika capek itu apa? Langsung tidur kan? Nah, tidur dulu kan. Nah, ya sebelum istirahat ya harus kita peregangan-peregangan ya. Mungkin kalau usaha itu masih nyeri juga, masih ini keluhan ya tentunya nanti ya bisa sih ada obatnya ya. Ada obatnya, mungkin terapi-terapi juga bisa nanti dengan masase pemijatan ya. Nah, kalau pemijatan ya mungkin bisa dipijitin sama ini ya. Ya mungkin di sana nggak ada tukang pijat ya. Ya mungkin ya sama jamaah umroh lainnya ya saling membantu. Gitu Pak Haji. Lanjut Lanjut boleh. untuk pertanyaan dari online. Persiapan haji sekarang ada istitoah. Oh iya. Apa itu istitoah? Ya, Apa syarat lulus istitoah? Sakit apa saja yang tidak meluluskan berhaji atau berumrah? istitoah ya. Itu syarat istitoah itu istitoah secara kesehatan tuh yang mampu yang istilahnya yang dianggap sehat ya atau yang kalau di ini namanya fit, yang fit ya kan. Nah, ya di sini untuk istitoah sendiri kan ada yang istitoah, ada yang istitoah itu dengan pendampingan. Untuk jemaah haji yang memenuhi syarat istitoah kesehatan haji, itu yang memiliki kemampuan untuk mengikuti proses ibadah haji tanpa obat, ya, tanpa obat-obatan ini, ya kan, tanpa alat dan atau orang lain. Nah, itu istitoah. Sementara untuk yang pendamping, jadi yang memenuhi syarat istitoah kesehatan dengan pendamping, itu juga boleh nih, tapi ada yang membutuhkan pendamping, ya kan. Yaitu pendampingan berupa itu ada obat, alat ya. Nanti juga ada kriteria-kriteria yang tidak ini tidak masuk istitoah ya secara medis ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang tidak istitoah yang dianggap tidak mampu secara kesehatan, ini ada beberapa ya. Misalnya anemia ya. Anemia dengan HB-nya nanti kan ada pemeriksaan kesehatan yang lanjutan yang oleh rumah sakit itu ya. Biasanya itu ya RSUD ya, Jatisari, RSUD Kerawang. Kalau sekarang itu ada Labkesda, ada Hastin itu ya, rumah sakit Hastin. Itu HB-nya yang kurang dari 5 ya, kurang dari 8,5 itu HB-nya. Itu tidak memenuhi STOA. Terus yang menderita TBC ya, dengan apa pemeriksaan yang BTA-nya itu positif ya. Itu terus ada kencing manis ya, diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nanti diperiksa HbA1c itu yang lebih dari 10%. Itu dianggap tidak istiqomah atau kencing manis dengan HbA1c lebih 8% yang disertai dengan penyakit yang komorbid istilahnya penyakit yang menyertai yang berat ya. Nah, itu ini syarat-syaratnya ya. Terus ada yang tidak memenuhi syarat istitoah itu hipertensi ya, darah tinggi ya, yang stadiumnya itu stadium 3 ya, dengan ini ya, tekanan sistolik yang atas itu di atas 180, yang sistoliknya di bawah itu 110, terus gagal ginjal stadium 3 ya, dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol, misalnya adanya kencing manis, hipertensi ya, terus ada patah tulang ya, tungkai itu, tanpa komplikasi ini juga masuk ini ya, tidak memenuhi syarat istitoah dan wanita hamil ya kan. Nah, wanita hamil. Kalau untuk haji boleh nggak hamil berangkat haji? Wanita hamil itu boleh berangkat haji, ya kan?
boleh itu, kecuali yang hamilnya yang kurang dari 14 minggu kehamilan. Jangan, kalau nanti bohong nanti ke sana ketahuan waktu di embarkasi, diperiksa ini air kencingnya, diperiksa untuk, ini hamil enggaknya. Ya, untuk meningis dan influenza ya, itu ya untuk, kehamilan yang di pertengahan tadi ya, antara 14 hari sampai 26 hari, insya Allah aman. Selama kita masih bisa makan minum, ya itu, eee, kita pakai Oralit. Kalau kita tidak saking dehidrasinya, lemasnya, saking lemahnya tadi, kita tidak bisa, minum Oralit, ya itu bisa diinfus ya dengan cairan elektrolit.